Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Muna Melani dengan nomor pokok mahasiswa 2121-51014 dari kelas A Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 soal ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Bilangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Nah, langsung saja soal yang pertama, yaitu tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linier dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu mencari FPB terlebih dahulu. Kita gunakan bilangan yang paling besar, yaitu 3077 terlebih dahulu, yaitu 3077 sama dengan 10 dikali 288 ditambah 197. Kemudian 288 sama dengan 1 dikali 197 ditambah 91. Kemudian 197 sama dengan 2 dikali 91 ditambah 15. Kemudian 91 sama dengan 6 dikali 15 ditambah 1. Lalu 15 sama dengan 15 dikali 1 ditambah 0. Nah, telah diperolehlah FPB-nya itu adalah 1. Kemudian menyatakan sebagai kombinasi linier, yaitu tadi kan FPB-nya itu 1, berarti 1 sama dengan 3077 XO ditambah 288 YO. Nah, 1 itu didapat dari 91 dikurangi 6 dikali 15. Kemudian kita cari yang 15, yaitu 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali. Nah, 15 itu adalah diperoleh dari 197 dikurangi 2 dikali 91. Kemudian kita operasikan menjadi 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 ditambah 12 dikali 91. Kemudian kita operasikan lagi menjadi 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Nah, kemudian kita cari yang 91, menjadi 1 sama dengan 13. Nah, 91 itu diperoleh dari 288 dikurangi 1 dikali 197, kemudian dikurangi 6 dikali 197. Kita operasikan menjadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Kita operasikan kembali menjadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. Kemudian kita akan mencari yang 197, yaitu 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali. Nah, 197 itu diperoleh dari 3077 dikurangi 10 dikali 288. Kemudian kita operasikan menjadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 ditambah 190 dikali 288. Kita operasikan kembali menjadi 1 sama dengan negatif 19 dikali 3077 ditambah 203 dikali 288. Kemudian 1 sama dengan 3077 dikali dalam kurung negatif 19 ditambah 288 dikali dalam kurung 203. Nah, maka diperolehlah X0-nya itu adalah negatif 19 dan Y0-nya itu adalah 203.
Lanjut ke soal nomor 2, yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Kita langsung ke penyelesaiannya. Pertama-tama kita buktikan dulu 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Nah, saya memakai 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 modulo 14. Agar pangkatnya membesar, kita kalikan 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 4. Kita tahu bahwa 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2. Berarti yang di ruas kanan itu kita kalikan 2 dikali 2. Menjadi 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 modulo 14. Nah, kita kalikan lagi 2 pangkat 8 dengan 2 pangkat 8 agar pangkatnya lebih besar. Dan juga di ruas kanan kita kalikan 4 dengan 4. Menjadi 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 modulo 14. Nah, 2 pangkat 16 kongruen 16 modulo 14 ini menjadi 2 pangkat 16 kongruen 2 modulo 14. Kemudian kita kalikan 2 pangkat 16 dengan 2 pangkat 16. Kemudian yang di ruas kanan kita kalikan 2 dengan 2. Menjadi 2 pangkat 32 kongruen dengan 4 modulo 14. Kemudian 2 pangkat 32 kita kalikan dengan 2 pangkat 4. Nah, tadi kan 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2. Berarti di ruas kanan kita kalikan 4 dengan 2. Menjadi 2 pangkat 36 kongruen dengan 8 modulo 14. Nah, berarti 2 pangkat 36 itu habis dibagi 14 dengan sisa 8. Kemudian kita buktikan bahwa 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, di sini saya menggunakan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu kongruen dengan 11 modulo 14. Kemudian kita kalikan 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 4 agar pangkatnya membesar. Kemudian yang di ruas kanan kita kalikan juga 11 dengan 11. Menjadi 3 pangkat 8 kongruen dengan 121 modulo 14. Nah, 3 pangkat 8 kongruen 121 modulo 14 itu sama dengan 3 pangkat 8 kongruen 9 modulo 14. Kemudian kita kalikan 3 pangkat 8 dengan 3 pangkat 8 agar pangkatnya membesar. Dan juga di ruas kanan kita kalikan 9 dengan 9. Menjadi 3 pangkat 16 kongruen dengan 81 modulo 14. Kemudian kita 3 pangkat 16 kongruen 81 itu sama dengan 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 modulo 14. Kemudian kita kalikan 3 pangkat 16 dengan 3 pangkat 16. Kemudian yang di ruas kanan kita kalikan juga 11 dengan 11. Menjadi 3 pangkat 32 kongruen dengan 121 modulo 14. Nah, 3 pangkat 32 kongruen dengan 121 itu sama dengan 3 pangkat 32 kongruen dengan 9 modulo 14. Kemudian kita kalikan 3 pangkat 32 dengan 3 pangkat 4. Dan juga di ruas kanan kita kalikan 9 dengan 11. Menjadi 3 pangkat 36 kongruen dengan 99 modulo 14. Kemudian 3 pangkat 36 kongruen dengan 99 itu sama dengan 3 pangkat 36 kongruen dengan 1 modulo 14. Nah, kemudian 3 pangkat 36 kita kalikan dengan 3 pangkat 2. Dan juga yang di ruas kanan kita kalikan 1 dengan 3 pangkat 2 juga. Menjadi 3 pangkat 38 kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, jadi 3 pangkat 38 itu habis dibagi 14 dengan sisa 9. Nah, maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali 9 modulo 14. Kemudian 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 72 modulo 14. Lalu 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 2 modulo 14.
Nah, jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Kemudian ke soal nomor 3, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen dengan 132 modulo 231. Kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu 123x kongruen dengan 132 modulo 231 menjadi 123x dikurangi K dikali 231 kongruen dengan 132. Kemudian yang di ruas kiri kita faktorkan menjadi 3 dikali 41x dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 132. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 3 menjadi 41x dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 44. Kemudian kita tambah kedua ruas dengan K dikali 77 menjadi 41x kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 41 menjadi X kongruen 44 ditambah K dikali 77 dibagi 41. Nah, untuk K sama dengan 17, maka X1 sama dengan 33. Kemudian untuk K sama dengan 58, maka X2 sama dengan 110. Lalu untuk K sama dengan 99, maka X3 sama dengan 187. Nah, jadi telah diperolehlah himpunan penyelesaiannya itu adalah 33, 110, dan 187. Kemudian soal nomor 4, yaitu carilah dua buah bilangan ganjil positif berurutan terbesar yang hasil kalinya itu 10 lebihnya dari suatu kelipatan 107. Kita langsung ke penyelesaian. Nah, misalkan dua buah bilangan ganjil positif tersebut adalah yang pertama yaitu 2x ditambah 1 dan yang kedua yaitu 2x ditambah 3. Maka kongruensinya itu sebagai berikut. 2x ditambah 1 dikali dengan 2x ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Kemudian kita kali pelangi yang di ruas kiri menjadi 4 kuadrat ditambah 8x ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 10 menjadi 4 kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Kemudian kita tambah kedua ruas dengan 11 menjadi 4 kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, kemudian 4 kuadrat ditambah 8x ditambah 4 itu bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat, yaitu 2x ditambah 2 kuadrat kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, 11 itu sekelas residu dengan 118, kemudian sekelas residu dengan 225. Nah, 225 itu adalah 15 pangkat 2. Jadi 225 itu dari 15 pangkat 2. Jadi kita ambil yang 225 menjadi 2x ditambah 2 kuadrat kongruen dengan 225 modulo 107. Kemudian 2x ditambah 2 kongruen dengan 15 modulo 107 atau 2x ditambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 2 menjadi 2x kongruen dengan 13 modulo 107 atau 2x kongruen dengan negatif 17 modulo 107. Kemudian 2x kongruen dengan 13, nah 13 itu sekelas residu dengan 120 dan negatif 17 itu sekelas residu dengan 90. Kemudian kita ambillah yang 2x kongruen 120 modulo 107 atau 2x kongruen dengan 90 modulo 107. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 menjadi x kongruen dengan 60 modulo 107 atau x kongruen dengan 45 modulo 107.
Nah, kita substitusi dulu yang X kongruen dengan 60 ke bilangan ganjil yang pertama, yaitu 2X ditambah 1. Nah, kita substitusikan 60 menjadi 2 dikali 60 ditambah 1, yaitu hasilnya 121. Kemudian ke bilangan ganjil yang kedua, yaitu 2X ditambah 3, menjadi 2 dikali 60 ditambah 3, yaitu hasilnya 123. Nah, kemudian kita substitusikan X kongruen dengan 45 ke dua bilangan tersebut, yaitu bilangan yang pertamanya itu 2X ditambah 1 menjadi 2 dikali 45 ditambah 1, yaitu hasilnya 91. Dan bilangan ganjil yang kedua, yaitu 2X ditambah 3 menjadi 2 dikali 45 ditambah 3, yaitu hasilnya 93. Nah, yang dicarinya itu adalah bilangan ganjil positif terbesar berurutan. Nah, jadi diperolehlah bahwa dua bilangan ganjil positif terbesarnya itu adalah 121 dan 123. Kemudian soal terakhir, yaitu soal kelima, carilah penyelesaian umum dan khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Kita langsung ke penyelesaiannya. Kita cari dulu penyelesaian umum dari persamaan tersebut, yaitu 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, agar lebih sederhana, kita bagi kedua ruas dengan 6 menjadi 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. Nah, agar di ruas kiri hanya ada variabel X saja, kita tambah kedua ruas dengan 73Y menjadi 14X sama dengan 26 ditambah 73Y. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 14 menjadi X sama dengan 73Y ditambah 26 per 14. Nah, kemudian yang di ruas kanan, di pecahan yang ada di ruas kanan kita uraikan menjadi 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Nah, ini kita misalkan menjadi persamaan pertama. Nah, yang 3Y ditambah 12 per 14 kita misalkan dengan T menjadi T sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 14 menjadi 14T sama dengan 3Y ditambah 12. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 3 menjadi Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Nah, kemudian kita uraikan lagi pecahan yang ada di ruas kanan menjadi 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Nah, ini kita misalkan menjadi persamaan kedua. Kemudian yang 2T per 3 itu kita misalkan lagi dengan U menjadi U sama dengan 2T per 3. Nah, kita kali kedua ruas dengan 3 menjadi 3U sama dengan 2T. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 agar yang di ruas kiri menjadi hanya ada variabel T menjadi 3 sama dengan 3U per 2. Nah, kemudian pecahan yang ada di ruas kanan kita uraikan lagi menjadi U ditambah U per 2. Nah, itu kita misalkan menjadi persamaan ketiga. Kemudian yang U per 2 nya itu kita misalkan lagi dengan V. Jadi V sama dengan U per 2. Kita kalikan dengan 2 di kedua ruas menjadi 2V per U. Kemudian agar di ruas kiri hanya ada variabel U, kita tukar posisi menjadi U sama dengan 2V. Nah, kita misalkan itu merupakan persamaan keempat. Karena tidak berbentuk pecahan lagi, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3, yaitu T sama dengan 2V ditambah 2V per 2 menjadi T sama dengan 6V per 2.
Kemudian hasilnya itu T sama dengan 3V. Nah, kita misalkan itu merupakan persamaan kelimanya. Kemudian kita substitusi persamaan 5 ke persamaan 2, yaitu Y sama dengan 4 dikali 3V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V per 3. Menjadi Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 6V per 3. Kemudian Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 2V. Lalu hasilnya itu Y sama dengan 14V per 4. Nah, itu merupakan persamaan ke-6. Kemudian kita substitusi persamaan 6 ke persamaan 1, yaitu X sama dengan 5 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 12 per 14. Kemudian X sama dengan 70V dikurangi 20 ditambah 1 ditambah 42V dikurangi 12 ditambah 12 per 14. Kemudian X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 42V per 14. Kemudian X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 3V menghasilkan X sama dengan 73V dikurangi 19. Nah, jadi diperolehlah penyelesaian umumnya itu adalah X sama dengan 73V dikurangi 19 dan Y sama dengan 14V dikurangi 4. Kemudian kita cari penyelesaian khususnya. Nah, dengan syarat X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, tadi kan X-nya itu 73V dikurangi 19 dan yang Y itu 14V dikurangi 4. Kita tulis 73V dikurangi 19 lebih dari 0 dan 14V dikurangi 4 lebih dari 0. Kemudian yang persamaan X kita tambah kedua ruas dengan 19 menjadi 73V lebih dari 19. Dan yang persamaan Y kita tambah kedua ruas dengan 4 menjadi 4V lebih dari 4. Kemudian yang persamaan X kita bagi kedua ruas dengan 73 menjadi V lebih dari 19 per 73. Dan yang persamaan Y kita bagi kedua ruas dengan 14 menjadi V lebih dari 4 per 14. Kemudian kita gambar garis bilangannya dan kita tuliskan 19 per 73 dan 4 per 14 ke garis bilangannya. Nah, karena 19 per 73 dan 4 per 14 itu lebih dari, tidak sama dengan, maka bulatannya itu tidak penuh. Kemudian karena lebih dari kedua-duanya, kita tarik garis ke arah kanan. Nah, karena kedua-duanya lebih dari dan bilangan yang paling kecil itu 19 per 73, maka diperolehlah penyelesaian khususnya itu X lebih dari 19 per 73. Nah, jadi penyelesaian khususnya itu adalah X, di mana X lebih dari 19 per 73, di mana X bilangan real. Mungkin sekian pembahasan mengenai soal ujian akhir semester dari mata kuliah teori bilangan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan dalam pengerjaan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.